Assalamualaikum teman-teman. Hari ini di desa saya lagi gerimis. Suasananya sangat adem sekali. Beginilah hidup di desa, sunyi dan penuh kedamaian. Dan ini tanaman jagung saya yang sudah mulai besar dan subur banget. Dan ini halaman rumah saya, meskipun sederhana, namun saya sangat betah tinggal di sini. Dan di sini jarang dilalui kendaraan bermotor karena rumah saya dekat dengan persawahan. Saya juga menyempatkan menanam cabai di polybag, meskipun cabainya tidak begitu subur, namun lumayan buat tambahan bahan dapur. Gerimis-gerimis gini enaknya saya memasak saja. Saya akan memasak nasi aron dulu, serta mau menumis daun semanggi. Karena anak saya minta dibikinin seblak, maka saya juga akan memasak seblak yang enak. Sebelumnya saya akan menyalakan kompor kayu bakarnya dulu. Kalau bahasa Madura ini namanya tumang ya teman-teman. Saya bersihkan dulu abu sisa memasak kemarin, kemudian saya buang. Dan sekarang tumangnya sudah bersih. Saya akan mulai menyalakan apinya. Caranya sangat mudah. Kita pakai kayu yang sudah kering, lalu kita selang-seling seperti ini. Dan ingat, kayunya harus kering ya. Mungkin dari kalian yang hidup di desa ataupun di kota ingin tahu cara memasak di kompor kayu bakar yang praktis dan tidak memakai waktu lama, akan saya kasih tahu caranya. Setelah kayunya ditata selang-seling seperti ini, lalu kita ambil karet atau plastik yang tidak terpakai. Kita nyalakan dulu karetnya. Nanti plastik atau karet ini akan meleleh pada kayunya ya. Kita taruh saja di atas kayu, maka otomatis kayunya akan mudah terbakar. Kalau ada plastik sisa bungkus makanan atau camilan, kita masukkan saja ke dalam tumang. Maka kompor kayu bakarnya akan mudah menyala. Setelah apinya menyala, kita tinggal mencuci beras atau membuat bumbu sayurnya. Nah, sekarang saya akan memulai memasak nasi aron dulu ya. Pertama, saya akan isi dulu pancinya dengan air. Air ini nanti saya gunakan untuk menyiram nasi aron. Saya isi sebanyak 2 gayung. Ini saya menggunakan teko air. Lalu saya tutup pancinya. Siapkan dandang seperti ini. Lalu kita kasih air. Airnya sebanyak batas tengah dandang itu ya. Dan jangan terlalu penuh. Dan pasang sarangan dandangnya ke dalam panci. Setelah itu kita taruh di atas kompor kayu bakar. Jangan lupa kayunya sambil didorong ke dalam supaya apinya tidak mati. Sekarang saya akan mencuci beras dulu. Dan ini berasnya sudah saya cuci bersih. Lalu beras saya masukkan ke dalam dandang semuanya. Sambil diratakan agar nanti matangnya sempurna. Nanti kita tunggu sampai air di dalam panci itu mendidih. Setelah air di dalam panci itu mendidih, kemudian nasinya kita lihat.
Kita coba tekan nasinya. Apabila nasinya sudah agak keras atau bantet, saya siram menggunakan gayung. Dan ingat, ketika kita menyiram nasi, di bawah dandangnya itu apinya harus besar ya. Kita siram sampai airnya meletup-letup seperti ini. Kemudian kita tutup dandangnya. Dan pancinya juga kita tutup. Setelah beberapa menit, kira-kira 3 menit atau 4 menit ya, kita lihat dulu nasinya. Apabila air di nasi aronnya menyusut, kita siram lagi yang kedua kalinya. Jadi nasi aron ini minimal disiram 2 kali ya. Siram sampai air di dalam dandang meletup-letup. Kita tutup lagi dandangnya. Sekarang air pancinya sudah tidak terpakai, maka di sebelah dandangnya saya gunakan wajan untuk menggoreng. Setelah beberapa menit, nasinya akan saya aduk dulu sebentar. Ini saya menggunakan kayu panjang yang sudah bersih, agar tangan saya tidak panas karena dandang ini masih di atas kompor kayu bakar ya. Kita aduk pelan-pelan saja. Setelah ini baru kita tunggu nasinya sampai benar-benar matang. Di atas nasi kita bisa gunakan untuk mengukus apa saja seperti cabai atau lalapan. Ini saya mengukus timun. Nanti timun ini akan matang bersamaan dengan nasi. Dan di sebelahnya saya sedang menggoreng tempe. Sekarang nasi dan timunnya sudah matang. Kita tinggal mengangkat saja plastiknya. Dan nasinya juga sudah matang. Nasi aron ini saya pindahkan ke wadah lain. Kelebihan nasi aron ini sangat banyak loh teman-teman. Selain rasa nasinya itu lebih enak, nasi aron ini tidak mudah basi. Karena nasinya itu ambyar dan rasanya enak sekali. Dan nasi aron ini sangat cocok untuk dibuat nasi goreng. Karena nasinya sudah matang, sekarang saya tinggal memasak 2 menu masakan, yaitu tumis daun semanggi dan seblak yang enak. Teman-teman, sekarang saya mau memasak 2 macam menu masakan, yaitu tumis daun semanggi, dan saya akan membuat seblak yang sangat enak. Dan isiannya juga sangat banyak, yaitu ada sosis, ada kerupuk, ada makaroni, dan ditambah mie goreng. Jadi simak terus ya cara saya memasak ala desa yang sederhana. Yang pertama, kita nyalakan dulu apinya menggunakan kayu bakar. Teman-teman mungkin sudah ada yang tahu daun semanggi itu bentuknya seperti apa. Nah, seperti ini ya bentuknya. Daunnya berjumlah 4 pada setiap tangkainya. Dan daun semanggi ini sekarang agak jarang ditemukan ya teman-teman. Dan ini bumbunya, yaitu 1 siung bawang putih, ketumbar, asam jawa, dan ditambah lagi 10 buah cabai rawit. Ini buat yang suka pedas. Tambahkan garam dan air sedikit saja.
Nah, simpel kan bumbunya. Setelah halus, tambahkan juga irisan daun bawang agar lebih enak. Saya tidak memakai bawang merah ya teman-teman, karena daun semanggi ini mau dibumbui apa saja pasti tetap enak. Nah, sekarang saya akan goreng bumbunya terlebih dahulu. Goreng bumbunya hingga harum. Sambil diaduk-aduk ya teman-teman agar matangnya merata. Setelah itu tambahkan air secukupnya. Setelah itu kita tutup agar airnya cepat mendidih ya. Setelah air mendidih, baru masukkan daun semangginya sebagian agar wajannya tidak terlalu penuh, karena daun semanggi ini mudah layu loh kalau dimasak. Masukkan sebagian saja terlebih dahulu. Nanti setelah daunnya layu, kita masukkan lagi daun semangginya. Jangan lupa sambil diaduk ya. Setelah layu, kita tambahkan lagi daun semangginya, dan begitu seterusnya sampai daun semangginya habis. Daun semanggi ini sangat bermanfaat loh buat kesehatan kita. Jadi selain rasanya enak, daun semanggi ini cocok untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Setelah itu saya mau membuat bumbu tempe yang sederhana aja, yaitu hanya menggunakan 1 siung bawang putih dan garam, lalu tambahkan kaldu bubuk dan sedikit air. Setelah itu kita haluskan bumbunya dan tambahkan air lagi sedikit saja. Setelah itu kita masukkan irisan tempenya, lalu kita celupkan ke dalam bumbu. Tempe goreng ini adalah menu yang wajib saya goreng setiap hari teman-teman. Nah, sekarang tumis daun semangginya sudah matang. Aroma harum daun semanggi ini sudah menyengat di hidung saya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin tahu rasanya daun semanggi, dari aromanya saja sudah menggugah selera. Dan proses pematangan semanggi ini sangatlah cepat loh teman-teman. Jadi kita tinggal sebentar saja daun semanggi ini cepat matang. Setelah tumisan matang, kita lanjutkan dengan menggoreng tempe. Nah, ini tempenya teman-teman. Kita goreng tempenya. Usahakan kalau menggoreng tempe minyaknya agak banyak ya, agar rasa tempenya itu lebih enak dan renyah. Setelah tempenya matang, saya lanjutkan dengan menggoreng telur untuk tambahan lauk pauk nanti. Saya hanya menggoreng 2 butir telur. Kalau kita menggoreng telur yang tidak usah diberi tepung, itu api kompornya harus besar ya teman-teman, agar hasilnya bagus dan telurnya itu bisa mengembang dan rasanya juga lebih enak. Nah, sekarang telurnya sudah matang dan siap untuk dihidangkan buat keluarga saya.
Nah, sekarang semuanya sudah matang. Ini tumisan daun semangginya dan ini tempe gorengnya. Sangat bagus dan kelihatannya enak. Ini adalah masakan sehari-hari di desa yang sederhana. Meskipun hidup di desa yang sederhana, namun kita harus banyak bersyukur ya teman-teman, karena hidup di desa itu sangat menenteramkan hati kita loh. Sekarang saya mau mencicipi tumisan daun semanggi ini ya teman-teman. Sebelum makan jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita makan menjadi berkah. Saya coba dulu tumisan daun semangginya. Rasanya sangat enak teman-teman. Sekarang akan saya coba tempe gorengnya. Oh ya teman-teman, jangan di skip dulu ya videonya, karena sebentar lagi saya akan memasak seblak yang sangat enak dan isiannya itu berbagai macam. Jadi tonton videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, sekarang kita ganti menu ya. Aku akan membuat seblak yang sangat enak dan isiannya itu sangat banyak. Ada makaroni, kerupuk, sosis, telur, dan juga mie goreng. Sekarang saya akan rebus dulu kerupuk dan makaroninya. Dan ini ada sawi yang sudah saya potong-potong. Dan ini mie yang sudah saya goreng. Tapi meskipun kalian pakai mie yang mentah juga gak apa-apa ya teman-teman. Dan ini resep bumbunya yaitu 5 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 2 buah kemiri, 5 buah cabai rawit, dan sedikit kencur. Sedikit banyaknya kencur itu tergantung selera kita ya. Dan ini makaroni dan kerupuknya yang sudah direbus. Saya siapkan 2 sosis. Ini nanti akan saya potong-potong ke dalam kuah seblak. Dan sekarang semua bahannya sudah siap untuk dimasak. Nah, bumbunya tinggal ditambah garam aja. Setelah itu kita haluskan bumbunya dengan diberi sedikit air agar lebih cepat halusnya. Kita ulek menggunakan cobek. Setelah bumbu halus, siapkan wajan yang sudah dicuci bersih. Lalu kita goreng bumbu seblaknya. Lalu sisa bumbu dicobek tadi kita beri air. Lalu goreng bumbunya sampai harum sambil diaduk-aduk. Lalu kita tuang air sisa bumbu dicobek tadi dan biarkan beberapa saat sampai airnya mendidih. Setelah itu sosisnya kita iris langsung di atas wajan ya. Mau diiris lonjong atau kecil-kecil itu terserah kita. Kita iris langsung di atas wajan. Saya iris semuanya. Saya hanya menggunakan 2 sosis.
Dan saya tambahkan 1 butir telur yang mau saya ceplok langsung di atas wajan. Setelah itu kita orak-arik telurnya di atas wajan sampai matangnya merata. Dan setelah telur matang, kita beri air secukupnya. Lalu kita aduk sebentar saja sampai airnya tercampur dengan bumbu seblak. Setelah itu kita tutup agar airnya cepat mendidih. Nah, setelah kuahnya mendidih, kita masukkan sawi yang sudah dipotong-potong ke dalam kuah seblak. Lalu sawinya kita aduk agar matangnya merata. Ini saya memakai sawi yang agak banyak ya teman-teman, karena saya sangat suka sayur. Setelah sawinya agak matang, saya beri penyedap dan gula pasir. Agar rasanya lebih gurih dan enak. Lalu masukkan makaroni dan kerupuknya yang sudah direbus. Sambil diaduk-aduk merata. Dan yang terakhir kita masukkan mie rebusnya. Kalau kalian mau pakai mie mentah itu boleh saja, karena mie itu lebih cepat matang daripada bahan lainnya. Kita tunggu sebentar. Sekarang seblaknya siap untuk diangkat. Nah, ini dia seblaknya sudah jadi dan siap untuk dihidangkan. Meskipun seblak ini ada mie rebusnya, namun kalau gak dimakan dengan nasi itu kurang enak ya teman-teman. Sebelum makan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Setelah itu langsung kita makan deh seblaknya. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya channel aku, karena dukungan kalian sangat berarti banget untuk kemajuan channelku. Dan semoga saya selalu bisa membuat video yang bermanfaat buat kalian ya teman-teman. Sekarang saya akan makan seblaknya dicampur dengan nasi putih yang masih hangat. Ini kalau dimakan di musim hujan pasti sangat enak. Saya paling suka sayurnya. Nikmat sekali teman-teman. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum.